pagi hari ini dan para peserta, Ibu Bapak sekalian dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan di Kota Bandung. Tidak mengurangi rasa hormat, saya sampaikan salam dari Ketua Tim Kerja USEKREM karena beliau rencana yang akan hadir, tapi karena ada kegiatan yang mendesak, akhirnya diwakilkan oleh saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan acara pada pagi hari ini. Saya mulai acara pagi hari ini untuk menyampaikan paparan yaitu terkait kebijakan dan kebijakan dan teknis penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala anak usia sekolah dan remaja. Sebentar, ini agak mengganggu. Pertama-tama kita mungkin diawali dengan mengetahui apa sih definisi dari kelompok usia anak. Anak sendiri adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak usia dini sendiri yaitu anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungannya sampai lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai dengan 24 bulan, dan usia 2 sampai dengan 6 tahun. Nah, untuk usia anak sekolah sendiri itu berdasarkan Permenkes nomor 25 tahun 2014 yaitu anak umur lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun. Sedangkan untuk remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini remaja menjadi salah satu sasaran dari pelayanan kesehatan yang harus menerima pelayanan kesehatan. Nah, generasi remaja saat ini masuk dalam generasi Z yang lahir tahun 97 sampai dengan 2012. Nah, diperkirakan usianya sekarang antara 8 sampai 23 tahun. Nah, berdasarkan profil anak sendiri, anak usia 0 sampai dengan 17 tahun yaitu sebanyak 79 juta. Sedangkan menurut EMIS untuk anak PAUD itu ada sekitar 7 juta. Sedangkan ada 44 juta remaja menurut BPS dan ada 83,15% usia 5 sampai 17 tahun itu berada di sekolah. Keuntungan investasi pada kelompok usia sekolah dan remaja. Kenapa? Apa aja sih keuntungannya? Kita bisa lihat di sini anak usia sekolah dan remaja yang sehat saat akan berprestasi gemilang. Nah, setelah dia sehat saat remaja, prestasinya gemilang, maka akan menghasilkan dewasa yang sehat dan produktif. Produktif dalam artian apa? Dia bisa bersaing dengan orang-orang sekitarnya di saat mencari pekerjaan, meniti karirnya, mereka bisa bersaing dengan baik. Nah, dengan dewasa yang sehat, produktif, nah kita di kedepannya akan menghasilkan generasi berikutnya yang sehat karena seperti lingkaran yang akan terus berputar di mana setelah dari remaja mereka dewasa, lalu mereka akan menikah dan menghasilkan generasi berikutnya yang kita harapkan itu adalah generasi unggul, generasi yang bisa berdaya saing seperti itu. Nah, di sini gambaran permasalahan. Kita bagi dalam permasalahan gizi, kebersihan diri dan aktivitas fisik, kesehatan mental, emosional, nafsa, dan keselamatan di jalan raya, kesehatan reproduksi. Di sini berdasarkan angka kecukupan protein, yaitu 29,3% usia 5 sampai 12 tahun ini kekurangan atau angka kecukupan proteinnya kurang dari 80%, sedangkan usia 13 sampai 18 tahun itu sebanyak 48,1%. Jadi masih di bawah kebutuhan kecukupan proteinnya itu sangat rendah, sedangkan kita sama-sama tahu bahwa protein baik untuk pertumbuhan,
baik untuk selain buat pertumbuhannya, buat tinggi badannya, protein juga membantu dalam penyerapan oksigen. Dalam hal ini adalah untuk mengangkut oksigen. Nah, bila dia anemia, tidak ada protein, dia konsumsi tablet tambah darah, tapi dia proteinnya juga rendah, dan itu akan berpengaruh juga. Jadi harus saling mencukupi, kecukupan proteinnya baik, kebutuhan zat besinya juga baik. Itu. Nah, dan 6,8% itu kurus, 16,9% pendek, 10,8% gemuk untuk usia 5-12 tahun. Sedangkan 29,7% usia 5-12 tahun ini dari segi kecukupan energinya itu kurang dari 70%, itu ada sebanyak 29,7%. Sedangkan yang usia 13-18 tahun yaitu 52,5%. Nah, untuk kalau kita lihat di sini konsumsi makanan manis, GGL-nya bagaimana sih? Untuk remaja, untuk 10-14 tahun, konsumsi manisnya itu sebesar 50,4%. Nah, 31,4% itu konsumsi makanan asinnya, 11% konsumsi makanan instannya. Jadi kayak mie instan, jajanan-jajanan instan. Nah, konsumsi makanan berpenyedap itu ada 78%. Gitu. Kadang-kadang mungkin ibu bapak sekalian pernah dengar generasi mecin ya, kayak bakso goreng yang pakai disambelin itu banyak makanan seperti itu dan penyedap seperti itu. Nah, untuk obesitas sendiri untuk 13-15 tahun ada 4,8%, untuk kurusnya 6,8%, pendeknya 11,2%. Nah, untuk anemia sendiri untuk usia 15-24 tahun itu anemianya 32%. Sangat tinggi ya. Jadi diperkirakan 3 dari 10 anak itu menderita anemia ya. Nah, 65% ini tidak sarapan, padahal untuk anak remaja, anak sekolah diharapkan untuk sarapan pagi karena itu untuk membantu membantu energi, membantu anak untuk untuk konsentrasi saat belajar, karena kan anak-anak ini masih dibutuhkan otaknya harus fresh, harus menerima pelajaran sejak pagi hari sampai ada yang siang, ada yang sore hari. Nah, 6,7% usia 16-18 tahun itu kurus. Nah, sedangkan untuk kasus pendek ada 22,4%. Nah, 9,5%-nya itu gemuk. Nah, ini kebersihan fisik sendiri. Untuk sikat gigi sesuai waktunya yang dianjurkan ini juga masih rendah. Jadi 1,4%. Sikat gigi sesuai waktunya itu untuk usia 5-9 tahun itu cuma 1,4%, sedangkan usia 10-14 tahun sebesar 2,1%. Nah, ini selain makanannya, gizinya juga harus diperhatikan kebersihan fisik, karena kita sama-sama tahu bahwa kalau misalnya hygiene sanitasinya tidak baik pun itu akan menimbulkan penyakit gitu. Ini bisa dilihat nanti ada 43% itu usia 10-14 tahun itu tidak mencuci tangan dengan benar. Nah, mungkin nanti ibu bapak sekalian bisa menaruh media KIE terkait dengan cuci tangan, 10 langkah cuci tangan mungkin di sekolah untuk membantu meningkatkan anak-anak usia sekolah untuk cuci tangan dengan benar. Dan 64,4% sendiri kurang aktivitas fisik untuk usia 10-14 tahun. Nah, kesehatan mental emosionalnya sendiri ini ada 5,14% anak SMP dan SMA itu merasa ingin membunuh diri. Nah, ini terkait dengan emosional. Nah, karena kenapa ini perlu disampaikan data-data ini? Karena dalam penjaringan kesehatan salah satunya itu pelayanan atau penilaian yang dilakukan adalah kesehatan mental emosional. Di sini ada 6,2% usia 15-24 tahun itu mengalami depresi. 10%-nya mengalami gangguan mental dan emosional. Nah,
Sedangkan pada remaja itu ada 19,3% itu adiksi internet. Nah, itu tergantung banget, bergantung sama internet apa ya. Dan 10%-nya itu memiliki gangguan emosional. Untuk usia 15 sampai 24 tahun. Ini 2 kali. Selanjutnya itu data nafzah dan keselamatan di jalan raya. 9,1%-nya itu 10 sampai 9,1% untuk usia 10 sampai 18 tahun pernah merokok. Dan 3,7%-nya itu usia 15 sampai 19 tahun pernah konsumsi alkohol. Sedangkan 13 sampai 15 tahun itu pengguna rokok ada sebanyak 18,8%. Untuk kesehatan reproduksi itu 16,47% remaja putri hamil pertama pada usia 17 sampai 18 tahun. Nah, kalau melihat ini sebenarnya kan sudah ada Permenkes ya, peraturan terkait usia untuk menikah. Mungkin nanti bisa menjadi bahan untuk kita bersama bahwa pernikahan di usia dini itu merupakan suatu masalah karena secara organ reproduksi, secara kesiapan mental juga remaja belum siap. Nah, ini ada 3,8% kasus HIV dan 4,1%-nya itu AIDS di usia 5 sampai 19 tahun. Dan ada sekitar 0,62%. Kalau dilihat sih kecil 0, tapi kalau melihat angka absolutnya ada 228.049 anak yang usia 10 sampai 17 tahun itu sudah menikah. Ini adalah gambaran permasalahan yang ada saat ini. Nah, ini prioritas RPJMN 2020 sampai 2024. Nah, sasaran pembangunannya sendiri ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Makanya ini adalah acara pada pagi hari ini adalah salah satunya untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam artian di mana Bapak Ibu sekalian bisa menciptakan generasi-generasi berikutnya yang berkualitas dan berdaya saing. Terkait indikator pelayanan kesehatan, yaitu ada Renstra, ada indikator berdasarkan Perpres dan SPM. Nah, sedangkan untuk Renstra sendiri untuk remaja, untuk usia remaja dan anak sekolah, usia sekolah dan remaja maksud saya, itu ada 2 indikator berdasarkan Renstra, itu persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan ke sekolah sebanyak 4 kali setahun. Nah, ini komponennya seperti ini, di mana pembinaannya itu UKS, PKPR, model sekolah atau madrasah sehat dalam pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah trias UKS ya. Nah, ini definisi operasionalnya, di mana dikatakan melaksanakan pembinaan ke sekolah itu puskesmas melaksanakan pembinaan ke sekolah minimal mencakup 50%. 50% itu jumlah absolut, misalnya dari sekolah SD, SMP, SMA sederajat itu ada berapa, misalnya ada 10, maka minimal itu 5 sekolahnya dibina. Seperti itu. Nah, untuk kedua, yaitu indikator persentase remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah. Mungkin yang perlu ditekankan atau yang sedikit berubah yaitu adalah sekarang yaitu tidak hanya mendapatkan indikatornya yaitu tapi mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi tidak hanya remaja mendapatkan saja sudah, tapi yang perlu dilihat adalah konsumsi atau tidak. Makanya diharapkan di sekolah itu ada minum bersama, di mana sekolah dan puskesmas membuat kesepakatan terkait dengan konsumsi tablet tambah darah di sekolah. Nah, didahului dengan sarapan sebelumnya. Nah, ini
konsumsi tablet tambah darahnya targetnya tahun ini ada 54% berdasarkan Renstra, sedangkan Perpres itu ada 45% targetnya. Tapi yang kita harapkan tentunya yang targetnya lebih besar yaitu 54%. Jadi kalau 54% sudah tercapai, pastinya target Perpres tentang percepatan penurunan stunting berarti sudah tercapai seperti itu. Sedangkan untuk SPM sendiri yaitu pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, SPM kabupaten kota ya, di mana di sini targetnya itu 100% setiap anak pada usia pendidikan dasar, yaitu kelas 1 sampai 9 ya, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Agak error. Ini slide-nya nggak bisa maju. Sebentar Ibu Dewi, ini slide-nya seperti, oh ya, oke. Ini adalah kebijakan, tadi sebut agak error. Ini adalah kebijakan kesehatan usia sekolah dan remaja. Ini ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Germas, di mana melingkupi Kemendikbud, Kemenak, Kemenkes, Kemendagri, Pemda dan lainnya itu sudah diinstruksikan untuk seperti Kemendikbud, UKS sesuai standar, menciptakan kawasan tanpa rokok, peningkatan aktivitas dan lain-lainnya. Nanti bisa dilihat sendiri ada Permenko RAN nomor 1 tahun 2022 tentang RAN kesejahteraan usai krem. Nah, ini adalah kebijakan yang paling baru tahun 2022, ini masih sangat baru. Di dalamnya menjelaskan tentang indikator, target, dan kebijakan 19 kementerian atau lembaga terkait peningkatan kesejahteraan usia sekolah dan remaja. Nanti bisa dilihat juga di peraturannya karena ini masih baru. Sedangkan ada terkait dengan upaya kesehatan, itu ada Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, di mana upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilaksanakan minimal melalui UKS dan PKPR. Undang-Undang nomor 36 tahun 2019 tentang kesehatan, ada PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, ada juga Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar, standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Dan ini adalah pernyataan standar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, yaitu screening kesehatan 1 kali per tahun minimal ya, dan 2 tindak lanjutnya, melakukan tindak lanjut. Pelaksana itu puskesmas dan sekolah, madrasah, pesantren, panti, TPUKS, pemerintah daerah. Dan selain itu ada peraturan bersama 4 menteri tahun 2014 tentang UKSM. Jadi sudah banyak kebijakan-kebijakan yang memayungi terkait usia sekolah dan remaja. Di sini upaya kesehatan usia sekolah dan remaja dibagi atas 2, ada pelayanannya itu ada di dalam gedung dan yang kedua ada di luar gedung. Nah, dalam gedung itu dalam artian seperti PKPR, pusat peduli kesehatan, pelayanan kesehatan peduli remaja. Balik saya. Nah, ini ada kegiatannya itu seperti pemberian konseling, PKHS, dan rujukan, dan lain-lain. Sedangkan pelayanan luar gedung, dalam artian bukan di luar beneran, tapi seperti di luar pelayanan di luar fasilitas kesehatan, seperti itu UKS. Nah, UKS ini termasuk ke dalam pelayanan luar gedung. Ada 80% di sekolah dan 20% di luar sekolah, seperti di pembinaan kesehatan di panti atau lapas, sekolah madrasah sehat,
Di sini diharapkan ada kegiatan, selain itu ada kegiatan posyandu remaja, ini masuk dalam pelayanan luar gedung, PPAM Pro Remaja, pelayanan kesehatan reproduksi remaja pada situasi bencana, Sakta Bakti Husada, yaitu Prida Bina Keluarga Sehat. Ini adalah standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar. Dilakukan pada anak usia tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal 1 kali dalam 1 tahun ajaran. Kalau untuk yang di luar sekolah itu pakai usia, yaitu usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah. Pelaksanaan screening kesehatannya itu di satuan pendidikan dasar, SD atau MI, dan SMP atau MTS, dan di luar satuan pendidikan dasar, itu seperti di pondok pesantren, panti asuhan, atau lapas, dan lain-lainnya. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar itu yang sesuai standar itu apa aja sih? Kalau kita bisa lihat sesuai dengan tadi Permenkes nomor 4, itu ada 4 yang di screening, yaitu penilaian status gizi, pemeriksaan tanda vital, penilaian kesehatan gizi dan mulut, penilaian kesehatan indera seperti mata dan telinga. Tapi sebenarnya Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan ini sedang proses revisi. Gitu. Salah satunya itu yang sedang kami ajukan itu berharapnya standar pelayanan minimal tidak hanya sampai pendidikan dasar, itu tidak sampai hanya SMP, selagi diusahakan sampai dengan SMA, tapi mungkin prosesnya akan lama, masih digodok, dan apakah itu bisa diterima sampai SMA itu masih proses direvisi. Tapi saat ini kita dapat mengacu pada Permenkes nomor 4 tahun 2019. Tindak lanjut hasil yang kedua itu yang dilakukan dalam kegiatan SPM, yaitu tindak lanjut hasil screening. Nah, setelah kita melakukan screening kesehatannya, kita wajib melakukan tindak lanjut umpan balik hasil screening kesehatan, seperti puskesmas menginformasikan hasil screening kesehatan kepada pihak sekolah. Sekolah atau guru kelas menginformasikan hasil screeningnya kepada orang tua. Nah, tujuannya apa? Supaya permasalahan yang ada pada siswa setelah dilakukan screening ini tidak jadi tidak ada pembiaran atau jadi menjadi sia-sia apa yang telah dilakukan. Tapi yang harus dilakukan yaitu tindak lanjutnya. Jadi permasalahan kesehatan yang ada itu dapat ditangani dengan cepat agar permasalahan kesehatan yang dialami oleh siswa-siswi tidak berlanjut dan lebih parah, lebih parah lagi seperti itu. Rujukan sendiri, puskesmas menginformasikan siapa saja anak yang perlu dirujuk. Nah, dan masalah kesehatannya atau memberikan surat rujukan. Nah, yang bisa merujuk ini adalah puskesmas yang menginformasikan. Lalu melakukan penyuluhan kesehatan. Ini adalah proses penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Penjaringan kesehatan merupakan rangkaian pemeriksaan kesehatan. Nah, yang dilakukan pada seluruh peserta didik baru. Penjaringan itu untuk peserta didik baru untuk kelas 1, 7, dan 10. Sedangkan pemeriksaan berkala itu yaitu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan minimal 1 kali setahun pada seluruh peserta didik. Bagus kalau bisa ngelakuin 2 kali setahun, tapi karena mungkin terkait dengan SDM dan lainnya, di sini minimal 1 kali setahun pada seluruh peserta didik, yaitu kelas 2 sampai kelas 6 SD atau madrasah ibtidaiyah, kelas 1 sampai 9, kelas 8 sampai 9 SMP atau MTS, dan kelas 11 sampai 12 SMA, SMK, dan MA. Jadi kalau penjaringan itu untuk anak peserta didik baru, pemeriksaan berkala ini untuk anaknya sudah sekolah atau udah sekolah berlanjut gitu, untuk kelas selanjutnya seperti itu. Jenis pemeriksaan kesehatan atau penjaringan, jenis pemeriksaan penjaringan itu
tadi sudah sempat disinggung ya oleh Ibu Kadinkes, itu ada 2 kegiatan, ada pengisian kuesioner dan ada pemeriksaan fisik. Nah, pengisian kuesioner sendiri ada riwayat kesehatan, riwayat imunisasi, gaya hidup dari mulai sarapan, jajan, risiko merokok, minuman beralkohol, nafza. Selanjutnya itu adalah kesehatan intelijensia, yang kelima kesehatan mental emosional, yang keenam kesehatan reproduksi. Ini adalah penjaringan dalam kegiatan penjaringan. Pengisian kuesionernya itu ada 6. Tapi terkait dengan SOTK baru sebenarnya yang agak menjadi pertimbangan itu adalah kesehatan intelijensia. Jadi karena di kami di Kementerian Kesehatan itu ada SOTK baru, dulunya itu intelijensianya ada di PADK. Karena dengan ada aturan SOTK baru, nah PADK ini melebur. Nah ini yang masih menjadi permasalahan. Tapi secara formulir sih belum ada perubahan. Secara di pedoman masih mencakup intelijensia, tapi ini menjadi pertimbangan ke depan apakah akan tetap dimasukkan atau tidak. Selanjutnya itu pemeriksaan fisik, yaitu ada penilaian status gizi, diawali dengan pengukuran antropometri. Yang kedua tanda vital, tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi pernapasan dan suhu, kebersihan diri, kesehatan penglihatan, kesehatan pendengaran, kesehatan gigi dan mulut, kebugaran jasmani. Itu untuk penjaringan kesehatan. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan berkalanya sendiri sama yang dilakukan, tapi yaitu yang membedakan sasarannya, yaitu kelas lanjutan dari penjaringan kesehatan. Pelaksanaan pada masa pandemi yaitu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tadi juga Ibu sudah sampaikan bahwa kita masih dalam pandemi COVID dan tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Konseling dan edukasi bisa melalui tatap muka maupun daring atau virtual. Pemeriksaan anak sekolah ditindaklanjuti berupa rujukan bila ditemukan indikasi untuk diagnosis penyakit. Pemantauannya bisa buku rapor kesehatan dan Google Form Penjarkes. Nah, ini pengisian pemeriksaan menggunakan kuesioner pada peserta didik kelas 1 sampai 3 dibantu oleh guru atau orang tua, dan beberapa pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk siswa di atas kelas 4 SD, seperti pemeriksaan kebugaran. Dan selain itu seperti untuk reproduksi, sarankan untuk anak usia lebih dari 10 tahun. Oke. Selanjutnya itu pemeriksaan kesehatan di satuan PAUD. Ini adalah pemeriksaan kesehatan di satuan PAUD. Ada jenis pemeriksaan itu deteksi dini risiko, pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, deteksi dini tumbuh kembang, pemeriksaan gigi dan mulut. Nah, ini waktunya ada di penerimaan murid baru, tahun ajaran baru untuk deteksi dini dan deteksi dininya, untuk pemantauan pertumbuhan, menimbang berat badannya 1 kali sebulan, pengukuran tinggi badannya 1 kali sebulan, pengukuran lingkar kepalanya 1 kali per bulan. Ini kalau pemantau perkembangan sesuai usianya setiap hari terjadwal berkala. Ini di sini SMP ya, Ibu Bapak sekalian dari mulai SD ya, dinas kesehatannya ya. Dari SD, SMA ya, dan mulai SMA ya, SMA, SMK ya, SD, SMP. Tidak ada yang dari PAUD ya. SD, SMP, SLB, MI, MTS. Oke, kita lewati saja. Ini hanya informasi saja buat di pelayanan di PAUD juga dilakukan. Oke, ini yang trias UKS, di mana trias UKS ini ada pendidikan, kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat. Ibu Bapak sekalian sudah familiar ya bahwa
Trias UKS itu apa aja? Nah, yang ditekankan di sini karena terkait dengan penjaringan, maka penjaringan itu masuk ke dalam pelayanan kesehatan. Di bagian Trias UKS itu masuk ke dalam pelayanan kesehatan. Penjaringan kesehatan dan penjaringan berkala ini masuk ke pelayanan kesehatan. Ini ada di satuan pendidikan, di semua satuan pendidikan. Pelaksanaan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan berkala itu ada proses, yaitu pra penjaringan yang harus disiapkan itu saat akan melakukan penjaringan itu melakukan pra penjaringan koordinasi Puskesmas dan satuan pendidikan melakukan koordinasi penjelasan penjaringan kesehatan, inform konsen, dan pembagian kuesioner. Nah, tadi yang riwayat kesehatan, imunisasi, gaya hidup, kesehatan mental, kesehatan intelijensia, dan kesehatan reproduksi. Di sini ada langkah-langkahnya, ada pembagian apa saja tugas dari guru dan kader kesehatan, yaitu pengumpulan kuesioner atau buku rapor kesehatanku, penilaian scoring gaya hidup, kesehatan reproduksi, kesehatan intelijensia, mental emosional, pemeriksaan kebersihan diri, pengukuran tinggi badan dan berat badan, mencatat hasil pemeriksaan. Tenaga kesehatan, melakukan pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan mata, telinga, menyimpulkan hasil, mencatat hasil pemeriksaan, melakukan kesimpulan dan tindak lanjut. Nah, ada juga tenaga kesehatan, karena kan tidak mungkin satu tenaga kesehatan ya menangani, tapi bisa lebih dari satu, karena juga terkait dengan kemampuan keahlian dari masing-masing tenaga kesehatan. Yaitu untuk pemeriksaan kesehatan giginya, menyimpulkan hasil pemeriksaan, mencatat hasil pemeriksaannya, dan sedangkan guru penjaskes melakukan pemeriksaan kebugaran, menyimpulkan hasil pemeriksaannya, mencatat dan membuat kesimpulan. Tenaga kesehatan ketiga mencatat hasil pemeriksaan dalam format rekapitulasi. Nah, di sini kalau kita lihat adalah yang semuanya pasti ada, yaitu mencatat, karena segala sesuatu atau tindakan yang kita lakukan dalam pemeriksaan kesehatan, penjaringan atau pemeriksaan berkala ini, yang harus kita tekankan adalah mencatat. Setelah kita melakukan harus dicatat, karena apa? Karena apapun yang dilakukan bila tidak dicatat menjadi sia-sia, karena tidak ada rekodnya, tidak ada rekamannya bahwa ini anak tadinya ada masalah apa dan harus ditangani seperti apa, seperti itu. Nah, bila sudah dicatat, dibuat kesimpulannya, maka bila butuh tenaga kesehatannya itu membuat umpan balik ke sekolah tertulis berupa rekapitulasi hasil penjaringan. Jadi setelah melakukan tadi dicatat, nah tenaga kesehatan juga harus melakukan umpan baliknya ke sekolahan terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, tindak lanjutnya itu bisa terlaksana rujuk peserta didik yang bermasalah, penyuluhan kesehatan bila masalahnya hanya ringan, atau yang untuk proses pencegahan preventifnya seperti itu. Dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, laporan ke dinas kesehatan. Ini yang harus ditindaklanjuti. Selesai. Ini pembagian peran puskesmas dan satuan pendidikan. Di sini ada kepala puskesmas melakukan koordinasi, dimulai dari koordinasi, dimulai dari mendata data peserta didik. Di sini tugasnya guru UKS, di mana penanggung jawabnya itu adalah sekolah, melakukan koordinasi pelaksanaan, yaitu menyepakati tempat, waktu, dan penyediaan konsen. Ini dilakukan bersama-sama, mulai dari kepala sekolah, kepala puskesmas, tim tenaga kesehatan, guru UKS, dokter kecil atau kader kesehatan remaja,
Nah, ini harus dilibatkan. Itu lalu koordinasi teknis pelaksana penjaringan pemeriksaan berkala. Nah, ini juga melibatkan semua unsur, menyediakan alat pemeriksaan. Ini menjadi tugas kepala puskesmas dan kepala sekolah karena terkait dengan UKS Kit ya. Nah, ini menjadi tanggung jawab dari puskesmas. Inform konsen peserta didik dan orang tua. Nah, jadi tugas dari kepala sekolah, guru UKS, dan orang tua sebagai orang yang akan dimintakan izin dalam kegiatan penjaringan dan pemeriksaan berkala tersebut. Pelaksana penjaringan kesehatan melibatkan pembagi tugasnya itu ada tim tenaga kesehatan, guru UKS, dan dokter kecil. Umpan balik menjadi tugas dari perannya dari kepala puskesmas dan tim tenaga kesehatannya untuk menyampaikan umpan balik hasil pemeriksaan. Umpan balik hasil pemeriksaan ke orang tua menjadi tugas dari kepala sekolah dan guru UKS. Setelah tadi umpan baliknya disampaikan oleh kepala puskesmas dan tim tenaga kesehatan, maka sekolah berperan untuk menindaklanjuti umpan balik yang setelah disampaikan kepada orang tua. Yang selanjutnya tata laksana rujukan. Nah, ini menjadi peran bersama termasuk orang tua, kepala puskesmas, kepala sekolah, tim tenaga kesehatan, guru UKS. Ini dalam proses penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala ada sarana dan prasarana yang harus disiapkan seperti ruangan untuk karena ada pemeriksaan ya butuh ruangan khusus, meja, kursi dan lain-lainnya. UKS dan UKGS Kit, formulir lembar persetujuan, tadi inform konsen, kuesioner yang untuk melihat riwayat kesehatan, aktivitas fisik dan lain-lainnya, formulir pencatatan hasil atau rapor kesehatan itu, formulir rekapitulasi dan pelaporan, formulir rujukan, dan formulir umpan balik. Ini adalah UKS Kit. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar ya, karena kegiatan penjaringan pemeriksaan berkala ini sudah dilakukan sejak lama. Ini adalah peralatan yang ada di UKS Kit. Stetoskop, tensimeter, termometer, timbangan, mikrotois, sepulung hidung, dan lain-lainnya bisa terlihat. Ini adalah contoh dari formulir persetujuan atau inform consent. Kenapa inform consent dibutuhkan dalam pemeriksaan penjaringan atau pemeriksaan berkala? Karena anak usia sekolah dan remaja ini harus ada izin dari orang tuanya. Untuk dilakukan pemeriksaannya ini harus ada izin. Nah, ini juga sebenarnya sudah ada di dalam buku atau pedoman penjaringan. Inform konsennya seperti apa? Ini contoh formulir lembar persetujuan. Ini adalah kuesioner, catatan bagian kuesioner di mana kuesioner dibagikan oleh guru atau wali kelas, pengisian oleh peserta didik. Nah, ini dilihat lagi pengisiannya oleh peserta didik tergantung usianya. Jadi kalau misalnya tadi usia 1-3 itu bisa didampingi oleh guru, didampingi oleh orang tua atau pengasuh untuk pengisiannya. Dan pengumpulan kuesioner yang telah terisi, dan scoring hasil pengisian kuesioner dan interpretasi. Ini harus dilakukan. Kuesioner penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala, riwayat kesehatan keluarga, riwayat kesehatan peserta didik, gaya hidup. Nah, ini adalah kuesionernya. Gaya hidup itu ada pola makan, sarapan, jajanan, risiko merokok, penyalahgunaan nafsa, kesehatan reproduksi. Selain itu ada kuesioner mental dan emosional, kuesioner intelijensia. Nah, ini adalah bentuk macam-macam kuesioner yang harus diisi dan harus dinilai. Oke. Ini adalah buku raport kesehatanku. Nah, kalau kita sama-sama tahu ya, Bapak Ibu, raport kesehatanku ini ada dua macam. Ada yang buku catatannya, yaitu untuk mencatat permasalahan atau hasil screening, hasil penjaringan dan pemeriksaan berkala pada anak,
Dan ada juga buku rapor kesehatan tuh yang untuk informasinya. Itu bahan bacaan untuk anak usia sekolah dan remaja. Nah, ini di buku macam-macamnya untuk isinya kira-kira seperti ini. Ini hasil penjaringan dan pemeriksaan berkalanya dicatat dalam buku rapor kesehatan. Ini adalah formulir rekap hasil penjaringan. Nah, diserahkan ke sekolah atau madrasah sebagai umpan balikannya. Harus diisi oleh tenaga kesehatan ya tadi ya. Nah, ini yang diserahkan ke sekolah. Dan dibuat laporannya ke dinas. Ini adalah form umpan balik contohnya. Nanti bisa dilihat di buku catatan rapor kesehatanku. Nah, ini ada form rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila dia dapat ada masalah pada anak remaja, anak usia sekolah dan remaja. Rujukan dari penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala, di mana untuk peserta didik yang menghasilkan kesimpulan hasil pemeriksaan kurang baik, maka tenaga kesehatan wajib melakukan rujukan, yaitu dengan memberikan surat pengantar rujukan ke puskesmas atau vaskes untuk pemeriksaan lanjutan atau pengobatan. Yang kedua, puskesmas berkoordinasi dengan sekolah pada saat umpan balik hasil penjaring kesehatan dan pemeriksaan berkala, memberikan saran rujukan ke puskesmas atau vaskes untuk peserta didik yang memerlukannya. Nah, ini. Petugas puskesmas juga meminta sekolah untuk menginformasikan hasil penjaringan. Nah, tadi setelah tenaga kesehatan atau puskesmas menyampaikan hasil dari pemeriksaan berkala dan penjaringannya, bila ada yang ditindaklanjuti, maka sekolah juga harus melakukan umpan balik kepada orang tua terkait umpan balik yang sudah disampaikan oleh tenaga kesehatan dan puskesmas, agar bisa ditindaklanjuti sehingga orang tua bisa membawa anaknya ke puskesmas atau vaskes untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Screening anemia pada remaja. Mungkin ini masih yang paling baru terkait dengan screening anemia ini, baru direncanakan tahun 2022 ini sudah mulai dilakukan. Dan kenapa screening anemia ini dilakukan untuk anak kelas 7 dan 10. Nah, kelas 7 dan 10, bukan 7 sampai kelas 10 ya Bapak Ibu ya, tapi kelas 7 dan 10 saja. Kelas 12-nya tidak, tapi kelas 7 dan 10 aja. Nah, kalau di sini kenapa screening anemia dilakukan selain karena permasalahan anemia itu tinggi, ada usia 15 sampai 24 tahun itu ada sebesar 32%. Anak anemia usia 5 sampai 14 tahun itu ada 26%, atau kalau lebih tepatnya itu berdasarkan risk assessment itu 26,8%. Nah, kalau berdasarkan WHO itu masuk ke dalam kategori sedang untuk yang usia 15 sampai 24 tahun. Tapi ini adalah masih masuk ke dalam permasalahan masyarakat, permasalahan kesehatan, dan ini harus ditanggulangi. Nah, ini penjaringan kesehatan termasuk dengan screening anemia nanti. Jadi penjaringan kesehatan tidak hanya yang tadi sudah disampaikan, tetapi nanti akan ada tambahan screening anemia. Tapi untuk tahun 2022, misalnya tidak bisa dibarengin, karena kan biasanya penjaringan kesehatan itu dilakukan awal tahun, misalnya bulan Juli, awal tahun banget, atau bulan Agustus. Nah, tapi karena ini program baru atau kegiatan baru, ini berkaitan juga dengan pelaksanaan terkait dengan anggaran. Nah, lagi-lagi karena pelaksanaan untuk screening anemia butuh anggarannya lumayan besar, dan itu saat ini anggaran sendiri mungkin belum pada turun ya untuk pelaksanaannya, maka penjaringan kesehatan untuk khusus screening anemia bisa dilakukan saat anggarannya turun. Misalnya bisa mungkin bulan September
Misalnya kalau penjaringan yang tadi yang kayak terkait pengisian kuesioner dan pemeriksaan status gizi dan lain-lainnya sudah dilakukan, karena mungkin sudah terbiasanya dilakukan di bulan Agustus, tapi ternyata untuk anemia ini, screening anemia ini dananya belum turun untuk membeli peralatannya, maka itu bisa dilakukan setelahnya gitu. Tapi screening anemia adalah bagian dari penjaringan kesehatan karena dilakukan untuk kelas 7 dan 10. Nah, kalau maksud saya kalau tadi kan kalau yang kelas 1, kenapa kelas 1 atau SD itu tidak dilakukan screening anemia ya tadi karena terkait dengan pemberian tablet tambah darah kan sasarannya juga untuk anak SMP dan SMA seperti itu. Makanya screening anemia dilakukan untuk anak SMP dan SMA yaitu kelas 7 dan 10 gitu. Ini pencegahan anemia. Pencegahan anemia dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, fortifikasi Fe, seperti makanan yang tepung terigu, beras itu biasanya sudah ada fortifikasinya, dan suplementasi tablet tambah darah. Nah, beda dengan screening anemia, kalau screening anemia itu kelas 7 dan 10. Tapi kalau untuk suplementasi tablet tambah darah ini untuk kelas 7 sampai kelas 12 gitu. Nah, kelas 7 sampai 12 ini diberikan tablet tambah darah dari program dan itu diharapkan yang tadi harus dikonsumsi bersama di sekolah agar kita bisa memantau terkait dengan konsumsi tablet tambah darah tersebut. Itu pengobatan penyakit dan selain itu pencegahan anemia dengan cara pengobatan penyakit infeksi kayak kecacingan dan itu harus ditangani. Kecacingan, malaria dan lain-lainnya itu harus diobati penyakitnya agar tidak terjadi anemia. Kegiatan screening atau screening anemia itu bagian dari tes UKS ini dalam pelayanan kesehatan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada tiga kegiatan dalam UKS yaitu salah satunya pendidikan kesehatan, di mana ada kegiatan literasi, pembiasaan PHBS, pendidikan gizi, aktivitas fisik, kesehatan reproduksi, pendidikan keterampilan hidup sehat, pembinaan kader kesehatan sekolah, dengan pelayanan kesehatan. Nah ini adanya tadi tablet tambah darah itu menjadi salah satu pelayanan kesehatan. Selain di penjaringan yang kegiatan screening anemia. Itu ada pemberian obat cacing, yang menjadi bagian dari pelayanan kesehatan, imunisasi, pemeriksaan berkala, yaitu pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sehat, yaitu seperti pemeliharaan sanitasi sekolah, pengelolaan sampah, perawatan kebun sekolah, pembinaan kantin sehat, pemberantasan sarang nyamuk, penerapan kawasan sekolah bebas rokok, nafza dan kekerasan. Ini contoh pedoman sudah. Ini intervensi pencegah anemia pada remaja putri. Karena tadi kita sama-sama tahu bahwa remaja itu permasalahannya tidak hanya status gizi ada permasalahan yang ada di Indonesia itu triple burden. Jadi salah satunya itu selain kurus, tapi juga anemia. Permasalahan defisiensi zat gizi mikro, yaitu anemia pada remaja putri. Nah, ini pemberian tablet tambah darahnya kelas 7 sampai 12. Jadi kenapa saya ulang-ulang lagi? Takutnya nanti ketukar nih Bapak Ibu. Jadi kalau screening anemianya 7 dan 10, kelas 7 dan 10 saja. Tapi kalau pemberian tablet tambah darah itu kelas 7 sampai kelas 12. Nah, diberikan itu 1 tablet per minggu sepanjang tahun. Nah, kalau penjaringan kan, penjaringan juga kan istilahnya minimal kalau penjaringan kan untuk anak yang peserta didik baru, kalau berkala kan untuk yang sudah selanjutnya, peserta didiknya sudah selanjutnya kelas 2, kelas 6, kelas 2, kelas 7,
kelas 8 ya, kelas 8, kelas 11 itu dilakukan pemeriksaan berkala. Nah, itu cuma minimal sekali gitu. Tapi kalau untuk pemberian tablet tambah darah ini adalah setiap minggu sepanjang tahun. Jadi misalnya dia kelas 7, ya udah setiap minggunya dapat. Nanti kelas 8 setiap minggunya juga dapat gitu. Nah, itu menjadi penting untuk sekolah menetapkan hari minum tablet tambah darah dan yang diawali dengan sarapan pagi. Kenapa ditekankan sarapan pagi? Karena untuk mencegah makanan penting untuk mencegah terjadinya efek yang tidak diharapkan. Walaupun tidak semuanya mengalami efek yang sama, tapi pemberian tablet tambah darah biasa, misalnya tidak didahului dengan sarapan, itu bisa berefek seperti sakit perut, seperti itu. Nah, karena kan perlu makanan dan selain itu untuk membantu penyerapan dibutuhkan makanan juga gitu. Makanya harusnya harus didahului dengan sarapan pagi gitu. Ini menentukan hari minum bersama. Nah, kalau misalnya pada saat libur, siswa belajar dari rumah, remaja putrinya dibekali dengan tablet tambah darah. Nah, mungkin nanti bisa untuk memantaunya bagaimana? Mungkin bisa nanti Ibu Bapak membuat inovasi, misalnya minumnya itu setiap hari Rabu. Nah, hari Rabunya libur, maka sebelum libur dibekali hari Selasanya, hari Rabunya bisa nge-zoom. Sekarang kan teknologi sudah canggih ya, bisa nge-zoom bareng-bareng untuk melihat bahwa remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darahnya. Edukasi peningkatan konsumsi tablet tambah darah melalui buku saku pencegahan anemia pada ibu hamil dan remaja putri. Ini ada sedang disusun untuk buku sakunya saja. Tapi untuk pedoman-pedomannya sebenarnya untuk remaja putrinya sudah ada sendiri. Nah, tentunya sebalik lagi setelah dilakukan konsumsi tablet tambah darah, maka yang harus dilakukan adalah mencatat dan melaporkan melalui aplikasi Ceria. Jadi aplikasi Ceria ini sudah ada di Google App Store. Kalau yang punya handphone Android ini bisa mendownload Bapak Ibu. Jadi diharapkan remaja putri atau siswi maksud saya, karena ini kan pada remaja putri siswinya untuk diharapkan mendownload aplikasi Ceria. Nah, ini ada di App Store. Dan juga ada bisa mencatat di buku rapor kesehatanku dan gizi. Tapi yang ditekankan sih aplikasi Ceria ini karena kan bersifatnya individu ya, bisa diisi dimanapun oleh remaja putri seperti itu. Tapi misalnya terkendala internetnya nggak bagus atau bagaimana atau handphonenya tidak mendukung, maka bisa dilakukan pencatatan secara manual. Ini proses pencatatan, cara mendapatkannya, proses mendapatkannya, lalu pencatatannya bagaimana. Seperti ini dilakukan oleh, dimulai dari pencatatannya itu oleh remaja putri, bisa melalui kartu suplementasi, tadi rapor kesehatan, atau aplikasi Ceria. Nah, ini adalah alat bantu yang digunakan untuk remaja putri itu sendiri untuk mencatat. Nah, setelah itu, sekolah lah yang melakukan mereka jumlah tambah darah yang diterima dan diminum gitu. Ini lalu menghitung persentase remaja putri yang mendapat dan yang mengkonsumsi tablet tambah darah terhadap jumlah minggu yang dilalui dan persentase jumlah tablet yang diminum terhadap jumlah minggu yang dilalui. Dilakukan setiap 3 bulan. Ini menentukan kategorinya, nanti bisa dilihat formulirnya seperti apa. Formulir pencatatannya bisa dilihat di rapor kesehatanku, buku catatan, di bagian buku catatan. Dan ini adalah sekolah menyampaikan hasil pemantauan ke puskesmas, dan ini agar bisa diisi ke Sikijis terpadu. Ini adalah sebuah aplikasi yang biasanya diisi oleh tenaga kesehatan. Ini laporan tahunan menggunakan laporan triwulan. Nah, ini screening anemia, tadi sudah tujuannya, deteksi dini pada remaja putri, tata laksana dan rujukan bila ditemukan anemia pada remaja putri.
jumlah sasarannya sekitar segini yang akan mendapatkan screening anemia, yaitu jumlah sasarannya sekitar ada 4 juta remaja putri kelas 7 dan 10. Nah, ini terintegrasi melalui penjaringan kesehatan pada anak sekolah. Jadi hanya untuk kegiatan penjaringan, tapi pemeriksaan berkala tidak perlu dilakukan screening anemia karena hanya kelas 7 dan 10. Dilaksanakan oleh petugas puskesmas dan tim pelaksana UPS. Ini alatnya ada KB meter, pen lancing, strip KB, jarum, alkohol, swab, glove. Ini hanya gambaran saja. Sekitar segini anak remaja yang harus dilakukan screening. Ini pelayanan sebelumnya dari aktif ke screening melalui kegiatan UPS dari mulai sasaran. Target sasaran itu dari siswa putri kelas 7 dan 10, lalu melakukan aktif screening, lalu kegiatan tes pemeriksaan HB, lalu hasil screeningnya bagaimana, kalau misalnya negatif, lanjutkan untuk anak remaja putri untuk melakukan edukasi perilaku hidup sehat tenaga kesehatannya. Lalu bila positif, maka bisa melakukan pemeriksaan atau rujukan. Bisa kalau misalnya bukan peserta JKN, tatasannya bisa biaya pribadi atau pendanaan lainnya, biaya OPT. Peserta JKN bisa melakukan pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui permasalahan lanjutannya, pengobatan anemia di FKTP atau dirujuk ke FKRTL. Dan kita tidak tahu ya, apakah anak ini anemia karena ada satu penyakit seperti thalassemia atau seperti. Nah, itu perlu ada tindak lanjutnya. Ya, oke, di sini. Nah, ini jumlah sekolah yang melakukan yang dilakukan screen penjaringan. Jumlah sekolah yang dilakukan penjaringan kelas 1, 7, dan 10. Nah, untuk Kota Bandung sendiri ini berdasarkan Komdat. Komdat itu pelaporannya ada di Direktorat Gizi Direktorat Gizi dan Masyarakat, Direktorat Gizi dan KIA. Nah, ini diisi oleh tenaga kesehatan, dan ini berdasarkan hasil yang dilaporkan. Ini berdasarkan laporan ya Ibu Bapak sekalian. Nah, ini sih kalau melihat dari sini, dari mulai SD, SMP, SMA itu Kota Bandung capainya udah 83 sampai 96%. Yang paling banyak dilakukan penjaringan itu adalah di SD, sudah mencapai 96%. Tapi ini perlu diketahui juga nih, bahwa sekolah yang dilakukan penjaringan itu SD itu 543. Nah, perlu diketahui juga apakah jumlah SD-nya itu ternyata lebih dari ini atau sudah semuanya nih. Nah, ini yang perlu diketahui atau ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya sudah semuanya, maka ini angkanya sudah bagus. Misalnya sekolahnya cuma 550. Nah, berarti kan sudah 90% ke atas ya, bahwa sudah semuanya dilakukan penjaringan. Itu lebih bagus lagi kalau sesuai dengan target kan harus 100% ya, dilakukan pelayanan kesehatan. Tingkat SMP ada 253 berdasarkan laporan. Tingkat SMA ada sebanyak 204 untuk di Kota Bandung sendiri. Oke. Ini adalah harapan dan kesimpulannya bahwa diharapkan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal kabupaten atau kota bidang kesehatan. Jadi diharapkan semua standarnya bisa dilakukan. Tim pembina dan pelaksana UPS memastikan kegiatan penjaringan kesehatan yang terintegrasi dalam UPS dilaksanakan di semua satuan pendidikan. Puskesmas melakukan pembinaan ke sekolah dalam mengoptimalkan implementasi TRAS UPS, melakukan pendidikan, pelayanan, dan pembinaan lingkungan sekolah. Yang keempat, hasil kegiatan penjaringan atau pemeriksaan kesehatan dilakukan pencatatan. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap kegiatan harus dicatat dan dilakukan analisa. Jadi
Karena sayang, misalnya sudah dilakukan tapi tidak ada datanya, tidak ada apa ya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak mungkin mengingat semua kegiatan yang kita lakukan di kepala kita dan tidak ada bukti konkretnya bila kita tidak mencatat. Dan tentunya kalau misalnya tidak ada catatan, bagaimana kita bisa melakukan analisisnya? Dan tentunya setelah dilakukan analisis, dilakukan penanganan serta rujukan bila diperlukan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nanda. Ini paparannya sudah cukup jelas barangkali ya Bapak Ibu terkait kebijakan mengenai pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar dan remaja. Sudah sangat gamblang apa saja yang sebaiknya kita lakukan, termasuk nanti